Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para kiai, para ustaz, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu sedaya jamaah mushola Bustanul Ulum Kampung Kebon Jaya, Kebon Agung, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala, ditakdirkan kembali bisa mendatangi majelis-majelis ilmu seperti pada malam hari ini. Mudah-mudahan datanya kita di majelis ini bisa menambah wawasan kita tentang ilmu agama, dan mudah-mudahan kumpulnya kita ini membawa rahmat dan bisa menjadi tambahan catatan amal baik kita nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Salatullah wassalamuhu, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantar muga sedaya diakui umat kanjeng Nabi Muhammad. Mantar muga sedaya asal sahabat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, para rawuh saya yang mulia, sadaya mengawasan dipunmilai, monggo kita maos Fatihah sebentar, kita tawassul mugi-mugi barokah maos Fatihah kula lamun sedaya asal ilmu ingkang manfaat, ingkang barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi azwajihi dzurriyyatihi ajma'in. Wa mawsul sultan al-awliya Syaikhul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa khususan la muallifi hadzal kitab Fathul Qadir Mujib al-Imam al-Allamah Ahmad bin Husain Asy-Syair bi Abi Suja' wa al-Imam al-Alam Asy-Syaikh Muhammad bin Qasim al-Ghazi wa usulihi mafruhimam thumma usula jami'il awliya tisah wa usuli mafruhim wa usula jami'i muassisi jam'iyah Nahdlatul Ulama wa usuli mafruhim wa usula jami'il masyayikh sagiri wa usuli mafruhim thumma usula rumuhi Hamid Basran wa ila jami'il ulama'i hadhil qaryah hadhil baldah wa usuli mafruhim wa ila jami'i abaina wa ummahatina wa liman syayikhina wa talamidana wa auladina wa dhurriyyatina wa dhawil huquqil wajibati alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi niyyatid du'a wal qabul syai'an lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma li'ila'i kalimatillah wa lal musannif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Lanjutaken keterangan ingkang mungkar
roto anu napa kitabe. Langsung nomor gangsal. Kanten sing roto niki. Nggih, kanten. Dipun rate eling-eling sedikit. Adapun keterangan yang telah lalu yaitu kita membahas tentang seputar toharoh, di mana toharoh itu alatnya cuma satu yaitu air. Selanjutnya di keterangan setelah toharoh, musannaf kitab ini melanjutkan keterangan tentang sesuatu yang bisa suci dan sesuatu yang tidak bisa suci dengan cara disamak. Dalam hal ini musannaf bermaksud untuk membahas tentang kulitnya hewan. Adapun kulitnya hewan, baik hewan itu yang disembelih dengan cara syar'i atau hewan yang mati tidak disembelih dengan cara syar'i, semua kulitnya ini bisa dimanfaatkan alias saged suci malih. Tetes hewan niku wonten kalih. Satu, hewan yang boleh dimakan dagingnya atau halal dimakan dagingnya. Dua, hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya walaupun disembelih. Contoh yang pertama, hewan yang boleh dimakan dagingnya seperti halnya ayam atau kambing atau sapi. Itu biasanya ciri-cirinya hewan bukan pemakan daging. Kan kalau ayam kan pemakan segalanya gitu. Terus kados wedhus, sapi niku biasa ya makan rumput. Biasanya ciri-ciri hewan yang boleh dimakan dagingnya makannya makan rumput. Hewan tersebut ketika disembelih secara syar'i maka dagingnya boleh dimakan. Ketika disembelih dengan cara tidak syar'i maka menjadi bangkai. Niku kulitnya walaupun menjadi bangkai, kulitnya ini bisa suci dengan cara disamak. Bagaimana cara sama penyamakannya? Apa bahasa Indonesia sama nih? Yaitu dengan cara membersihkan sesuatu yang melekat di kulitnya hewan tersebut, baik yang melekat itu berupa darah maupun yang melekat itu berupa daging. Kan biasanya wonten nggih nguliti hewan kurban nggih kan dagingnya tasik ceket nggih. Niku dibersihne saya. Atau yang melekat pada kulit tadi itu berupa rambut. Berarti di luarnya kulit niku. Ketika sesuatu yang melekat pada kulit itu semuanya hilang, maka kulitnya hewan tadi itu walaupun hewan tadi itu sudah menjadi bangkai, itu hukumnya suci dan boleh dikonsumsi atau dimakan. Baik hewan tersebut hewan yang boleh dimakan dagingnya walaupun yang tidak boleh dimakan dagingnya. Adapun contoh hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, contohnya seperti kucing atau macan. Rata-rata hewan yang dilarang untuk dimakan dagingnya ini kategori hewan buas. Biasanya bahasa elare sekolah itu karnivora, pemakan daging. Oke. Atau ciri-ciri lainnya hewan tersebut punya taring biasa gitu. Atau kalau nggak punya taring, contoh seperti gajah itu ada gadingnya. Kalau kucing taring, kalau macan taring. Atau hewan tersebut hidup di dua alam. Niku mboten asal dimakan dagingnya. Contohnya seperti kodok
atau kadal. Kalau ular itu karena ada apa nih? Sing nggarai bisa, karena berbisa kalau ular. Semua hewan tersebut dagingnya bisa dimanfaatkan alias bisa suci dengan cara disamak, kecuali cuma 2 hewan yang tidak bisa disamak atau divonis tidak bisa dikonsumsi daging kulitnya selama-lamanya. Nopo 2 hewan tersebut? Yang pertama al-kalbu, yaitu anjing. Yang kedua wal khinziru, dan babi. Walaupun kulitnya anjing atau babi tersebut disamak bersih zoyo, mboten enten napa sisa daging, rambutnya mboten enten sisa gaji, mboten enten sisa napa niku lendir-lendir telas zoyo. Tapi kalau itu kulitnya anjing atau babi, ini sudah divonis tidak bisa suci. Adapun di luarnya 2 hewan tersebut itu masih ada harapan bisa suci kembali, walaupun hewan tersebut adalah bangkai. Tetes panjenengan menawi menemukan sapi keracunan, oke. Berarti sapi keracunan tadi itu terus mati, berarti dagingnya ini tidak bisa dikonsumsi, tidak boleh dimakan karena bangkai. Ada harapan yaitu kulitnya bisa dimanfaatkan. Lah ibu-ibu biasanya damel masak, ya, damel cecek biasa. Untuk yang lainnya kulit, bangkai yang lainnya kulit, contohnya seperti rambutnya atau tulangnya, itu semuanya hukumnya najis. Terus ketika ada sapi mati, kulitnya yang ada rambutnya ini najis, atau tulangnya bangkai najis. Menawi panjenengan betul tulangnya sapi walaupun kecil ditaruh di kesak terus panjenengan sholat, maka sholat panjenengan boten sah. Kenapa? Karena membawa najis. Tapi lek jenengan betul kulitnya bangkai yang sudah disamak, boten napa-napa. Kenapa? Karena sudah suci. Niku hewan yang boleh anggota tubuhnya hewan yang bisa dimanfaatkan untuk dikonsumsi walaupun hewan tersebut sudah divonis bangkai, kecuali rambutnya manusia yang sudah meninggal dunia atau seluruh anggota tubuh bagian luarnya manusia yang sudah meninggal dunia, niku hukumnya suci. Kalau lihat keterangan yang dulu, ada 3 bangkai yang hukumnya suci, yaitu bangkainya ikan, yang kedua bangkainya belalang, yang ketiga mayit atau jenazah. Niku semuanya hukumnya suci. Terus panjenengan menawi nyekel tiang pejah, walaupun belum dimandikan, ya, niku suci hukumnya. Karena bangkainya manusia ini dihukumi suci, kecuali kelihatan najisnya. Ada mayit terus keluar darah atau kotoran, jenengan ketinggal, itu sudah jelas najisnya. Istilahnya mutanajis, maka dibersihkan lagi. Niki seputar hewan-hewan yang apabila meninggal dunia atau alias menjadi bangkai, ini masih ada harapan untuk suci kembali, yaitu cuma 1, yaitu kulitnya saja. Untuk yang lainnya hukumnya najis semua. Kalau hewan tersebut disembelih secara syar'i, berarti bukan bangkai, seluruhnya ini hukumnya suci. Contohnya ayam atau kambing atau sapi yang disembelih seperti hari kurban kemarin, itu disembelih secara syar'i, maka hukumnya
suci, bukan bangkai. Bagaimana cara penyembelihan secara syar'i? Yang pertama membaca basmalah. Yang kedua orangnya harus Islam. Walaupun membaca bismillah, tapi yang menyembelih bukan orang Islam, maka tetap kategori bangkai. Atau orang yang Islam tapi mboten maos basmalah ketika menyembelih, maka hukumnya bangkai. Dan yang ketiga, dua urat yang melekat di lehernya hewan yang disembelih itu harus terputus semua dengan cara disembelih, bukan dengan cara ditarik. Contoh, jenengan menyembelih ayam, contohnya ayam mawon nggih. Disembelih niki dua urat ini mboten sampai putus. Tapi mati ayamnya. Terus mantun di napa wedahi barang, wedi ketemu wong, akhirnya teng jenengan ditarik. Nah itu bangkai itu. Berarti panjenengan menjual ayam bangkai. Jual belinya haram. Kenapa? Karena menjual barang najis. Jual beli itu barang yang syaratnya barang yang dijual, istilah kita itu mabiun. Barang yang dijual ini syaratnya harus suci. Ketika barang yang kita jual ini najis, maka jual belinya menjadi haram. Contoh, panjenengan ini pengusaha peternakan, punya usaha peternakan banyak sekali. Kan limbahnya berupa kotoran ternak tadi itu kan banyak juga ya. Niku teng panjenengan didol. Niku mboten asal. Karena jual beli itu syaratnya barang yang dijual ini harus suci. Carane ya napa kersane kotorannya hewan ternak kita ini menghasilkan uang. Carane lek kitab niku naklul yad, niat mindah tangan. Terus ketika ada yang berminat, sampean gelem gelem celetong iki, napa iki? Celetong iki. Wangke celetong iki. Iya monggo, ya wes. Iki tak gratisno. Tapi aku jaluk buruan mindah iki lewat mobilku dhewe. Terus tak bawa nama sampean, aku jaluk biaya. Berapa biayanya? Terserah kesepakatan. Yang penting jangan diangkat jual beli. Karena jual beli itu syaratnya barang yang dijual ini harus suci, bukan najis. Kalau najis boten sah. Kalau buta najis boten menapa. Beda ya. Buta najis kalian najis. Kalau buta najis contohnya kita menjual sarungnya terkena terkena najis. Niku buta najis. Boten menapa. Atau menjual telur biasa wonten telek iki. Niku mutan najis. Telur yang terkena najis bisa disucikan. Tapi kalau menjual barang najis seperti celedong tadi tidak bisa disucikan karena barangnya najis. Pun dibuka pertanyaan mawon nggih, keranten materi niki kesingsal niki. Pun kula siapaken ngeten kok sik roto mawon. Terus seputar hewan sembelihan atau seputar hewan yang boleh dimakan, ciri-cirinya bagaimana, jenengan saged napa niku kita musyawarahkan bersama-sama pada pengawasan malam hari ini. Monggo. Nggih. Saya masalah telek ini. Nggih. Wonten peternakan itu kotorannya itu ada yang ngantuk. Nggih. Terus supaya akadnya itu sah, pihak manajemen kafe itu cuma menghitung sahnya saja yang digunakan untuk ditempatkan di sak itu. Iya di wadah niku nggih. Iya. Jadi gimana itu hukumnya? Betul menapa? Berarti pihak pabrik menjual sak. Nggih. Menjual sak pada orang yang butuh kotoran tadi itu. Kan kotoran itu bisa dimanfaatkan untuk pupuk biasanya. Bahkan nusawu katanya kotoran manusia juga bisa dimanfaatkan untuk napa blugas nih. Terus ngoten.
Terus akad yang penting segalanya itu terserah akadnya. Ketika akadnya itu sesuai dengan syariat, maka hukumnya halal. Terus pihak pabrik ini menjual sak, wes kotoran hewan ini tak gratis sampean. Tapi aku udah tersaki sampean gawe wadah iki. Berapa? Terserah kesepakatan. Jual beli itu terserah kesepakatan. Tidak melihat pasaran. Panjenengan gak ada sarung wadimor pasarane 1000. Saya biasa damel persenan 50.000 ya. Niku ada orang yang berminat, mungkin karena coraknya bagus. Teng panjenengan disate 200.000. Niku sah. Kalau orangnya mau. Walaupun pasarannya 50.000, tapi ketika jenengan tawarkan 200.000 orang yang beli itu mau, maka sah hukumnya. Tidak harus melihat pasaran. Karena ningali Al-Qur'an, innamal bai'u antarodir. Jual beli itu terserah kesepakatan atau harus saling ridho di antara penjual dan pembeli. Terus soal itu akadnya berarti menjual sak. Iya. Monggo, wonten malih ketiban teleke ayam kok cecek. burung. Nggih. Pas sholat harus berat. Menurut saya mesti merat. Nggih. Mengulang berarti ini. Nggih, berarti mengulang karena tahu. Kalau mboten tahu mboten napa. Kalau ada yang memberitahu, matur suwun jenengan. Dan jenengan mboten merat padahal di sini ada kotoran yang bisa menyebabkan sholatnya itu batal, tapi jenengan mboten merat. Niku sholatnya dianggap sah. Karena syarat itu melihat zahirnya atau kemampuan orangnya, tidak melihat hakikatnya. Hakikatnya kan betul napa kalau ada najis pasti batal. Tapi jangan batal serap. Terus yang lainnya tidak ada yang tahu, tidak ada yang mengingatkan, maka hukum sholatnya sah. Ini gue fikih ngoten. Terserah apa itu zahirnya. Tadi itu untuk alat menyamak, ini terserah mau menggunakan apa saja. Biasanya yang Jawa niku untuk membersihkan kulit itu damel enjet biasanya. Enjet biasanya apa? Gamping ya. Dikom kali gamping maroten rontok saya. Sehingga bisa dibuat cecek. Terserah. Malah kita terangkan walaupun menggunakan bahan untuk menyamak menggunakan bahan yang najis itu tidak apa-apa. Contoh menyamak dengan menggunakan kotorannya burung dara, doro nih kan sepet nih, niku diperbolehkan. Yang penting bisa membersihkan kotoran yang melekat pada kulit tadi itu. Monggo lintune sing badhe salet ibu-ibu mboten napa. Ibu naik tangga. Monggo. Nggih, monggo. Tadi kan disampaikan bahwa jual beli itu Antarodin. itu harus tidak najis. Ya. Oh nggih, barang yang dijual. Nah, mama jual ayam. Nggih. Tapi kalau saya lihat di pasar itu yang pakai sepeda motor itu banyak, kandangnya itu kotor sekali. Terus ayamnya ya, Boten, maksudnya nggih. Ada najis, ada mutanajis, Mas. Kalau mutanajis enggak apa-apa. udah apa-apa. Nggih. Jadi kita menjual ayam tidak harus kita mencuci ayam sampai suci. Boten. Ndak mari-mari nggih. Cek kate tak suci ini ayamnya. Boten. Ayam pinten niku. Maksudnya barang najis itu barang yang tidak bisa suci lagi. Contoh menjual minuman keras. Kullu muskirin haramun. Kullu muskirin najisun. Setiap sesuatu yang memabukkan hukumnya najis, seperti minuman keras.
Makanya menjual minuman keras itu tidak boleh. Yang pertama karena najis, yang kedua karena berpotensi disalahgunakan, yaitu untuk mabuk. Jadi yang sudah divonis najis niku mboten asal dijual. Tidak boleh, malahan mboten sah jual belinya. Kalau mutanajis berarti sesuatu yang asalnya suci berhubung terkena najis akhirnya menjadi najis. Mboten napa-napa. Nggih ndok wani kok contone. Ndok kan masuk diumbah saya ndoke. Tak mari-mari kan. Monggo lintune. Nggih, monggo. Antara ini sama hewan. Nggih. Antara rajungan sama kepiting gimana? Nggih. Rajungan di awasan Karena sing diharamkan rajungan, kula bingung bedakan rajungan kalau kepiting niku. Sing kuat hidup di napa? Dua alam niku sing penting niku. Rajungan kali kepiting. Berarti lah kepiting wonten tawar atau tawar bicara atau tambak itu kan asin nggih, tambak niku. Sing wonten di tambak napa? Kepiting. Sing rajungan wonten di laut. Wonten pun di rajungan niku. rajungan laut. Rajungan. Tambak kali laut kan sami napa asine. Tambak masuk tawar kan mboten nggih? Kan diambilkan dari air laut. Niku pertanyaan apa Pak? Yang kenapa satunya haram satunya tidak? Sing haram itu yang putih Pak? Sing haram yang putih. Kenapa? Kepiting ya. Sing rajungan mboten nggih. Berarti berarti yang kepiting itu yang bisa kuat hidup di dua alam. Walaupun tidak ada air bisa hidup terus. Sing rajungan kadosnya mboten kiat Pak, makanya diperbolehkan. Niki mawon sing enten sing hilap. Napa biasa sing wonten nek lepen niku Pak nyambe niku kan bisa hidup di darat atau air iki. Niku hilap ulama. Ada yang membolehkan untuk dimakan, ada yang tidak boleh. Lek enten perbedaan pendapat kados ngeten iki Pak, ikhtilaf wal waro ijtinabu. Lebih baik kita mengikuti pendapat yang tidak memperbolehkan. Untuk langkah ngati-ngati. Terus di etika fikih niku wonten kan. Etika kita memilih satunya memperbolehkan ulama satunya tidak. Kita ikut yang mana? Ikut yang tidak memperbolehkan. Sebagai langkah ngati-ngati. Apa ketika kita mengikuti yang memperbolehkan kita tidak boleh? Boleh. Betul apa? Karena ada yang nanggung. Kita akan taklid istilahnya. Taklid itu mengikuti pendapatnya ulama, ya di mana ulama tersebut sudah berijtihad, mengerahkan segala kemampuan pikirannya untuk memperoleh hukum. Istilah kitab itu istimbatul hukmi, mengeluarkan atau melahirkan satu hukum. Apakah itu hukumnya haram atau halal? Lek panjenengan ngati-ngati lebih baik menjauhi. Lek panjenengan berminat untuk konsumsi mboten napa-napa, ndak sampai jatuh pada haram. Ngoten nggih. Nggih monggo atur. Nggih, monggo. Sampai isak niki. Nggih. Ayam nggih. Ayam kita memulai itu harus baca bismillah satu kali atau tiap kalau tiap ayam potongan itu masuk muncul. Ya, tapi kan per ayam niku. Ayam. Nggih, per ayam itu bismillah satu. Nggih. Sanes borongan. Boten asal. Nggih, tiap ayam niku. Tiap ayam. Terus menyembelih tidak harus dengan tangan, kali mesin betul apa. Yang penting ada yang megang. Mas bismillah. Terus kan wonten napa geraji napa circle, kata circle wonten niku. Biar cepat
Seret. Tapi kan ada orangnya membaca bismillah. Tidak menggunakan robot maroten dibuat rekaman bismillah, mboten sah. Harus manusia, karena syaratnya harus muslim. Robot itu agamanya apa, Pak? Betul ke Pak? Nggih, yang ngejeli. Yang menyembelih. Yang menyembelih. Kalau dilihat di ayam potongan ayam biasanya di rumah potong ayam kan mesin semua. Tapi ada yang pegang di rumah potong ayam itu. Yang megang itu yang baca. Karena yang menyembelih adalah mesinnya. Ketika kita menyembelih pakai tangan kita, ya kita yang membaca. Oke, memang borongan biasanya, kata. Jadi kalau satu persatu kesulitan. Tapi itulah syariat, Pak, harus dijalankan. Contoh kecil itu ada yang remeh. Panjenengan tumbas jual beli loh. Walaupun remeh ya, kerupuk contohnya. Regane mek 1.000. Itu di rukunnya jual beli harus ada sehot, ijab kabul. Penjual mengatakan kula sate, jenengan sing tumbas, kula tumbas. Enten ngoten lek Imam Syafi'i ini. Ini sering kita remehkan ya. Terus nggih ucap nggih ujar enten tiyang. Nggih. Terus kula tumbas, kula sate ngoten. Padahal remeh niki. Sering kita tinggalkan. Tapi itu masuk rukun, Pak. Di rukun jual beli ada sehot yang mengatakan, penjual mengatakan kula sate, sing tumbas kula tumbas. Pembelinya kula tumbas. Niku walaupun remeh, itu harus kita jalankan. Kenapa? Itu rukunnya jual beli. Itu yang bisa membuat harta kita ini barokah. Kalian boten itu. Sesuatu yang kecil ini tidak boleh kita remehkan, karena pasti ada imbasnya. Atau gini, kalau tumbas nggih berarti kalau sate sama jawab nggih. Tak ubahnya kita akan nikah. Akan nikah kan non dijawab kok boleh nggih. Tapi untuk akad nikah kita terangkan harus lebih ngati-ngati. Khusus akad nikah untuk sehot, untuk akadnya harus lebih ngati-ngati. Mergane lek yang badhe akatan niku ditanggleti. Damel bahasa nopo, Arab nopo Indonesia? Arab. Niku dites riyen. Qabil tu nikah ha. Pertama ha, kedua ha. Sing betul biasa qabil tu nikah ha. Betul salah. Karena tidak ada artinya. Pertama hak, kedua hak. Utuh dijeleteraken ngoten. Saking ngati-ngatine akad. Lama malih akad nikah. Itu harus lebih ekstra ngati-ngati. Ibu-ibu boten tentang letang. Monggo. Makan pendelit bulan lalu latihnya bismillah itu Latihnya ada tata caranya, harus yang landep teman, Pak. bukan kan apa bismillah ngomong latihnya ini Langsung kadang itu, Pak. tertera bismillah Dia latih nih. kira Boten harus diucapkan. Boten harus diucapkan lagi. Bismillah. di waktu aku cari waktu ngomong latihnya itu bismillah Waduh. Itu sing bahaya deh. ya Oke, bisa jadi bangken ya, Pak. lo kan ngomong Malahan ketika kita menemukan di pasar ya, wonten ayam pun diwedangi saya, mareng wonten uratnya ini mboten putus. Niku pun ditumbas itu. Itu masuk kategori bangkai. Harus dibuang, tidak ada solusi niku. Lek kulitnya enten solusi saged disamak ya. Tapi kalau berupa daging ini harus dibuang. Karena sudah konsekuensi tidak tidak menggunakan penyembelihan secara syar'i. Kenapa nih? Oh, nggih. sakit no Almarhum mboten, Pak.
Almarhum berarti pejang ya? Oke. 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 Ini usul dari ibu-ibu. Oke. Kita itu turun. Ada tak tahu ini mitos atau benar nih katanya untuk obat macam-macam itu bukan kayak obat itu gimana? Oke. Kalau untuk obat berarti masuk kategori darurat. Ad-darurat tubihul mahdurat. Darurat itu bisa memperbolehkan yang dilarang. Panjenengan berobat tidak perlu undur-undur untuk tidak mesti. Ketika tidak ada obat lagi, betul apa? Sing mandi ku undur-undur jari ahli nih. Betul apa? Memang untuk obat. Tapi kalau dibuat untuk kebiasaan tiap hari, ini betul asal. Sarapannya undur-undur, makan siang undur-undur, betul asal. Khusus untuk obat, ketika kita tidak menemukan obat yang lainnya. Kayak termasuk hewan-hewan yang mana yang boleh dibunuh dan yang tidak boleh, ini kok nggih wonten kriterianya. Hewan yang membahayakan atau mengganggu kita itu boleh dibunuh. Contoh, semut, nyamuk, betul apa ibadah ini? Atau semut merah, kan nyakot biasanya, sabit biasanya. Ini kok dibunuh tidak apa-apa. Bahkan kalau membahayakan jiwa, ini hukumnya bisa wajib. Contoh, orang macan ojol teng kampung harus dibunuh nih Pak. Karena kalau tidak dibunuh nanti bisa makan orang. Itu bisa menjadi wajib tingkatannya ketika sangat mendesak sekali. Hewan yang tidak boleh dimakan itu contoh tidak boleh dibunuh, contohnya semut hitam. Berasal nih kok. Yeah. Orang mitos jarene nggak rezeki ya, tapi itu cuma mitos nih kok. Niki wonten apa? Wonten permintaan bantuan untuk para jamaah untuk kirim Fatihah dumateng almarhum Bapak Gus Bianto. Monggo dipun wasaken Fatihah, mugi-mugi sedaya amal saya ini diterami kalian Allah SWT. Sedaya penempatanipun dipun sebutan kalian Allah Taala. Ala hadhihi wa ala kulli salih wa ala hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu wa khususna ruhi almarhum Bapak Gus Bianto wa usuli Ibrahim bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Sampun nggih, isabenan nggih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.